Banjir sudah terdampar mayat. Mayat. Jam berapa? Selamat malam Tribuners, kembali lagi bersama dengan saya Fenty Novianti dalam tayangan berita Lampung terkini di Tribun Lampung. Kami akan menyajikan informasi menarik dan terkini hanya untuk Anda. Dan inilah berita Lampung terkini selengkapnya. Berita pertama, sebuah rumah di Pringsewu ludes terbakar, diduga akibat korsleting listrik. Rumah milik Surodi, Kelurahan Podomoro, Kecamatan Pringsewu terbakar pada Rabu 6 Agustus 2023 pukul 9 waktu Indonesia Barat. Rumah milik Surodi, Kelurahan Podomoro, Kecamatan Pringsewu terbakar pada Rabu 6 September 2023 pukul 9 waktu Indonesia bagian Barat. Terbakarnya rumah Suryo tersebut diduga akibat korsleting listrik. Satgas Damkar dan Penyelamatan BPBD Kabupaten Pringsewu, Rido Anzil Irawan mengatakan pihak mendapatkan laporan dari warga bernama Indra Riyadi. Kemudian langsung menunjukkan 12 personel dari Regu 1 Mako Pemda dan Posko Sukaharjo. Rido mengatakan api dapat dipadamkan pada 1 jam kemudian. Meski api dapat dipadamkan, namun bangunan serta isi ludes dilalap si jago merah. Beruntung dari insiden tersebut tidak memakan korban cedera ataupun jiwa. Meski begitu, kerugian harta benda dari isi rumah korban belum dapat ditaksirkan jumlahnya. Kebakaran rumah Bapak Supriyo di Podomoro. Beralih ke berita selanjutnya, jalan menuju Lombok Seminung, Lampung Barat akhirnya diperbaiki. Perbaikan ruas jalan menuju kawasan wisata Kecamatan Lombok Seminung, Lampung Barat disambut baik oleh warga setempat. Pasalnya, ruas jalan dari Pekon Pagar Dewa, Kecamatan Sukau menuju Kecamatan Lombok Seminung, Lampung Barat itu telah lama tak diperbaiki. Chandra, salah satu warga Kecamatan Lombok Seminung, Lampung Barat mengatakan perbaikan ruas jalan itu memang suatu hal yang dinantikan oleh seluruh warga. Dirinya menceritakan, sebelum diperbaiki ruas jalan tersebut menjadi momok menakutkan bagi warga setempat. Dengan medan jalan yang menanjak ditambah kerusakan yang parah, pengendara dituntun harus lebih ekstra hati-hati. Kemudian jelas dia, selama ini juga sudah banyak keluhan wisatawan terkait rusaknya ruas jalan tersebut. Seperti yang diketahui, ruas jalan ini merupakan jalan untuk menuju wisata Danau Randang dan tambak ikan para nelayan. Sehingga dengan rusaknya jalan ini tentunya akan mengurungkan niat wisatawan dan membuat kunjungan menurun. Terakhir dirinya berharap agar perbaikan yang dilakukannya merupakan perbaikan yang memberikan hasil berkualitas.
Berita selanjutnya, lama kemarau Kabupaten Mesuji Lampung akhirnya diguyur hujan. Kabupaten Mesuji Lampung akhirnya diguyur hujan setelah beberapa waktu mengalami musim kemarau. Sebelum terjadinya hujan, tampak awan mendung nan gelap di langit Kabupaten Mesuji Lampung. Tak berselang lama, hujan akhirnya turun membasahi daratan Kabupaten Mesuji Lampung pada Kamis 7 September 2023 sekitar pukul 9.50 waktu Indonesia Barat. Turunnya hujan di musim kemarau ini pun sangat disyukuri oleh warga setempat. Salah satunya yakni ada warga Desa Harapan Mukti, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Mesuji bernama Ito. Menurutnya, turunnya hujan kali ini cukup menyejukkan wilayah Kabupaten Mesuji meskipun hanya sementara. Adanya hujan pun sangat diharapkan dapat menambah sumber air di sumurnya. Sebab dari pengakuannya sumurnya saat ini sudah memulai kekurangan stok air. Di sisi lainnya, petani singkong di Kecamatan Mesuji Timur bernama Gondrong pun ikut mensyukuri turunnya hujan hari ini. Gondrong menyebut dengan turunnya hujan hari ini kebun singkong miliknya bisa dilakukan pemanenan. Kalaupun dipaksakan, kata dia, hasil panen tidak akan maksimal yang didapat. Sebab hasil cabutan akan tertinggal di dalam lahan tanah. Kabar selanjutnya, Bupati Nanang Ermanto melayat ke rumah duka Kepala BPBD Lampung Selatan. Bupati Nanang Ermanto bersama sang istri Winarni melayat ke rumah duka Kepala BPBD Lampung Selatan Heri Bastian pada Kamis 7 September 2023. Bupati Nanang Ermanto melayat ke rumah duka Kepala BPBD di Jalan Kemuning 4, Perumahan Kalianda Permai, Blok A11 nomor 4 RT 5 RW 1 lingkungan 8 Kelurahan Wai Urang Kecamatan Kalianda Lampung Selatan. Bupati Lampung Selatan Nanang Ermanto datang melayat menggunakan setelan baju jas berwarna abu-abu memakai peci hitam. Sedangkan istri Bupati Lampung Selatan Nanang Ermanto yakni Winarni memakai baju bernuansa biru dengan hijab berwarna biru pula. Sesampai di rumah duka, istri Bupati Lampung Selatan Nanang Ermanto Winarni langsung memeluk istri almarhum Kepala BPBD Lampung Selatan Heri Bastian. Tampak raut kesedihan dari Nanang Ermanto saat melayat ke rumah duka Kepala BPBD Lampung Selatan yakni Heri Bastian. Ia mengucapkan bela sungkawa kepada keluarga mendiang dan mendoakan segala amal perbuatannya diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Almarhum Heri Bastian meninggalkan seorang istri dan 3 orang anak. Sosok Heri Bastian di mata anggota BPBD Lampung Selatan sebagai sosok pemimpin yang baik. BPBD Kasubit Logistik dan Peralatan Nurmah Suri mendoakan supaya almarhum husnul khotimah. Kabar selanjutnya, jenazah tanpa kepala ditemukan di pinggir pantai Lampung Selatan. Warga Desa Pematang Pasir, Kecamatan Ketapang, Lampung Selatan digegerkan penemuan jenazah tanpa identitas atau anonim pada Rabu 6 September 2023. Jenazah anonim itu ditemukan petani bernama Parlan di tambak di pinggir pantai Desa Pematang Pasir, Kecamatan Ketapang, Lampung Selatan, Lampung pada Rabu 6 September 2023 pukul 21 waktu Indonesia Barat. Kondisi jenazah anonim tersebut tubuhnya sudah tidak lengkap lagi di mana bagian kepala sudah tidak ada. Pemilik tambak yang berlokasi tidak jauh dari tempat jenazah ditemukan.
Parlan mengatakan saat berangkat menuju tambaknya ia mencium aroma tidak sedap. Lalu dirinya dan temannya mencari sumber bau tidak sedap tersebut. Kemudian dirinya dan temannya mendekati jenazah tersebut untuk membeberkan temuannya tersebut. Saat ditemukan, jenazah tersebut dalam posisi terlungkup dan menyangkut di atas bambu yang melintang. Jenazah tersebut sudah tidak mengenakan dan tidak ada kepalanya. Lalu saya menghubungi Babin Kamtipnas Desa Pematang Pasir, kata Parlan. Kapolsek Penengahan Ibtu Gobel membenarkan penemuan jenazah tersebut. Gobel menyebut untuk menuju lokasi ditemukannya jenazah tersebut cukup sulit. Setelah berhasil dievakuasi dari lokasi, selanjutnya jenazah tersebut dimasukkan ke dalam kantong jenazah. Lalu langsung dibawa ke perkampungan menggunakan motor milik warga. Selanjutnya jenazah dibawa ke RSUD Bob Bazar menggunakan ambulans setempat guna diotopsi untuk mengetahui identitas dan penyebab kematian korban. Waalaikumsalam. Mohon izin terkait penemuan mayat itu kronologisnya awalnya seperti apa? Sekitar jam 8. Jam 8. Iya, jam 8. Itu berjenis kelamin apa? Sepertinya kelaminnya laki-laki, Pak. Laki-laki. Abang pertama menemukan di sini ini tadi itu sedang apa? Sedang ngejaring, Pak. Sedang ngejaring. Sedang ngejaring, pas beliau mau masang jaring, tiba-tiba di pinggir sudah terdampar mayat. Mayat. Jam berapa tadi, Bang? Kurang lebih jam 8, Pak. Jam 8 ya. Itu apa namanya, keadaan mayatnya gimana itu, utuh apa bagaimana? Keadaan mayat itu sudah tidak utuh lagi, Pak. Sudah tidak utuh Kepala, lagi. kaki, sama tangan Hilang. yang hilang. Kalau untuk identitas kemana, Pak? Kalau identitas kurang tahu ya, Pak. Ada yang tambahkan, Bang? Oke. Oke, makasih. Dengan siapa, Bang? Dengan Bapak Samsuri, Samsuri. Warga. Warga. warga Dusun Sudarami. Oke, terima kasih, Bang ya. Kabar terakhir, beli TV Toshiba di Electronic City Mall Bumi Kedaton dapat logam mulia. Electronic City Mall Bumi Kedaton menggelar pameran in-store LED TV Toshiba dan TCL yang berlangsung sepanjang September 2023. Store Manager Electronic City Mall Bumi Kedaton, Dona Irawan, mengatakan promonya adalah pembelian LED TV Toshiba ukuran 50 inch ke atas mendapatkan hadiah langsung tanpa diundi logam mulia sebesar 0,25 sampai 0,5 gram. Electronic City juga ada pameran semua brand di lantai dasar Ramayana Ciplas Lampung pada 28 Agustus sampai 10 September 2023. Selama pameran berlangsung, ada diskon khusus yang akan diberikan. Produk di Ramayana Ciplas Lampung dan LED TV dipamerin in-store Electronic City Mall Bumi Kedaton juga mendapat promo yang berlangsung di toko Electronic City Mall bersamaan dengan brand lain. Promonya adalah transaksi minimal 8 juta rupiah dengan kartu kredit Maybank dapat potongan sebesar Rp400.000. Cashback hingga 1 juta rupiah jika transaksi dengan Agi Cash. Selain itu, promo berikutnya jika transaksi dengan Home Credit Indonesia gratis 1 kali cicilan dengan tenor 9 sampai 15 bulan dan adminnya sampai Rp199.000. Jika transaksi dengan Kredivo tenor 3 bulan dengan bunga cicilan 0%, tenor 6 bulan diskon 50% maksimal Rp500.000 dan tenor 12 bulan sampai diskon 5% maksimal membeli Rp500.000. Syarat untuk mendapatkan promo Home Credit Indonesia dan Kredivo melakukan transaksi sebesar Rp500.000 sampai Rp300.000. Electronic City Mall Bumi Kedaton adalah toko yang menjual elektronik dan gadget yang lengkap. Untuk elektronik ada LED TV, kulkas, AC, mesin cuci, setrika, blender, laptop, dan handphone. Rp500.000 sampai Rp3 juta. Mall Bumi Kedaton ada yang spesial apa ini, Mbak? Kita lagi ada pameran Toshiba dan TCL di sini. Iya.
Ini sepanjang bulan September ya Mbak ya, pameran ini ya? Iya. Nah Mbak, ini kenapa sih Mbak kok kita harus banget datang ke pameran ini Mbak? Karena di sini banyak promo-promo menarik yang disuguhkan dari Electronic City. Oke, jadi kalau tidak mau ketinggalan promonya, langsung saja datang ke Electronic City. Mbak Okta, ini di Electronic City Mall Bumi Kedaton ada yang spesial apa ini Mbak? Kita lagi ada pameran Toshiba dan TCL di sini. Iya, ini sepanjang bulan September ya Mbak ya, pameran ini ya? Ya, Iya. Nah Mbak, ini kenapa sih Mbak kok kita harus banget datang ke pameran ini Mbak? karena di sini banyak promo-promo menarik yang disuguhkan dari Electronic City. Oke, jadi kalau tidak mau ketinggalan promonya, langsung saja datang ke Electronic City. Mbak Okta, ini di Electronic City Mall Bumi Kedaton ada yang spesial. Baiklah Tribuners, itulah tadi berita Lampung bersama dengan saya Fenty Novianti. Jangan lupa untuk ikuti YouTube Tribun Lampung News Video, Facebook Tribun Lampung, Instagram @Tribun Lampung, dan TikTok @Tribun Lampung untuk informasi terupdate lainnya. Selamat malam dan sampai jumpa.